Oke, baik. Di sini saya akan mengkomentari tugas yang sudah kalian buat minggu lalu ya. Jadi ini penting nanti buat sebagai bagian dari bentuk revisi apabila belum jelas atau belum tersusun secara baik. Oke, yang pertama ini tema yang pertama tentang layanan administrasi melalui internet atau lewat media elektronik ya. Secara ide ini sudah bagus karena berangkat dari fenomena nyata. Nah, kemudian sudah ada statement masalahnya, efektif atau tidak gitu ya, dan sudah ada bahkan di situ ada solusi gitu, bagaimana solusi gitu. Tapi yang harus dipahami, solusi ini bagian dari pembahasan apa nanti bagian dari saran gitu kan. Kalau bagian dari pembahasan nantinya dia menjadi suatu analisis sendiri gitu kan. Nah, nanti bentuknya macam-macam, misalnya analisis skenario, konsep yang dipakai misalnya benefit cost analysis gitu ya. Nah, itu bisa panjang pembahasannya gitu. Tapi kalau cuma bagian dari saran ya identifikasi yang berhubungan dengan kesimpulan nanti gitu. Oke. Kemudian masa depan pemilu elektronik. Nah, ini perlu dijelas konkretnya mau mengkaji apanya gitu kan. Masa depan pemilu elektronik lebih seperti judul tulisan artikel populer ya, opini gitu ya. Nah, karena kalau bicara karya ilmiah itu harus ada variabel yang terukur gitu kan, yang bisa dianalisis, yang bisa dicari datanya di lapangan gitu ya. Nah, itu berangkat dari konsep empiris gitu, kalau penelitian ilmiah ya. Nah, kalau di sini ini perlu diperjelas fenomenanya apa. Saya rasa paham fenomena yang dimaksud ya, cuma harus ditetapkan juga statement masalahnya apa dan arah pembahasannya apa gitu. Nah, baru nanti kita olah lagi judul yang mungkin menjadi peluang dan tantangan gitu ya, pemilihan elektronik gitu, pemilu elektronik gitu misalnya, atau misalnya wacana, analisis wacana pemilu elektronik misalnya gitu. Nah, macam-macam itu. Nah, selanjutnya adalah responsivitas pelayanan publik gitu ya. Nah, responsivitas pelayanan publik ini BPJS khususnya sudah sering sebenarnya dikaji ini gitu ya. BPJS ini udah banyak dikaji, banyak diteliti. Nah, makanya untuk bisa menemukan celah perspektif baru harus lakukan komparasi sebenarnya, melihat penelitian-penelitian orang yang sebelumnya gitu kan, sudah meneliti BPJS. Jadi masih banyak sebenarnya tema-tema selain responsivitas pelayanan publik, kualitas pelayanan gitu kan. Nah, banyak itu, cuma harus cermat menemukannya gitu. Jadi jangan tergantung dengan penelitian yang sudah gitu kan. Justru malah penelitian itu nggak boleh kalau yang itu terus gitu kan. Jadi harus berkembang, dia harus mencari yang lebih kecil atau mencari yang lebih besar lagi gitu. Nah, cuma metodenya nanti yang kemudian harus ngikut juga gitu. Nah, selanjutnya implementasi kebijakan kartu identitas anak Kota Bandar Lampung. Nah, ini harus dijelaskan sebenarnya dalam 2 kalimat lah gitu ya. Fenomena apa yang mau dimunculkan gitu, yang menjadi latar dari kebijakan ini gitu kan. Nah, terus kemudian munculkan statement masalahnya, perjelas lagi arah pembahasannya gitu ya. Nah, oke, kemudian inovasi pelayanan publik berbasis digital. Ini bagus, cuma ada banyak ini ya, inovasi pelayanan publik berbasis digital. Beberapa mahasiswa mengulang-ulang temanya itu, dan itu nggak boleh sebenarnya. Oke, yang perlu diperjelas adalah latar fenomenanya apa gitu ya. Kemudian secara khusus ngomongin objek apa, tempatnya di mana gitu ya,
apa kegiatannya gitu kan. Pelayanan publik kan konsep. Nah, tempat apa kegiatan pelayanan publiknya itu yang harus lebih spesifik dijelaskan gitu. Kemudian arah pembahasannya juga lebih diperjelas gitu. Oke, selanjutnya ini yang pertama sudah bagus ya, sudah jelas, sudah clear. Topiknya tentang mitigasi konflik, public issue juga, masalah publik. Lokasinya sudah clear, sebuah desa di dekat Taman Nasional Kambas. Kemudian rumusan masalahnya ada, urgensi masalahnya ada. Oke. Silakan ini dibuat menjadi uraian latar belakang masalah. Selanjutnya, oke, perpustakaan dan kearsipan ya. Ini uraian fenomenanya belum clear ya. Jadi ini ngomongin tentang kapasitasnya, masih sedikitnya tenaga pustakawan. Bicara kapasitas itu, belum lagi ruang sirkulasi belum memadai, itu juga kapasitas. Nah, tapi kemudian judulnya kualitas pelayanan. Nah, ini harus clear, mau meneliti tentang kapasitas organisasi atau meneliti tentang kualitas pelayanan gitu. Oke, selanjutnya isu mengenai RUU Omnibus Law. Nah, ini lagi aktual, tapi pesan saya adalah cari aspek yang sifatnya bisa diamati secara lebih terukur gitu ya. Kalau bicara substansi luas banget itu, karena dia melebur banyak undang-undang jadi satu. Tapi apa yang mau dipilih misalnya banyak juga itu, apa yang mau dikaji itu banyak. Nah, kalau saran saya misalnya pada tataran mahasiswa adna bisa menganalisis proses perumusan perundangannya. Jadi kalian tracking nanti prosesnya seperti apa dibandingkan dengan ideal seperti apa. Nah, baru kemudian bisa juga menganalisis secara konten analisis tentang isu Omnibus Law itu di dalam ruang publik. Oke. Nah, jadi nanti meneliti aspirasi-aspirasi atau pendapat-pendapat publik yang muncul di media massa gitu. Nah, sebenarnya bisa juga meneliti yang di media sosial gitu ya. Cuma nanti analisisnya menjadi misalnya analisis sosial media analisis gitu ya. Network analisis bisa juga gitu, bicara tentang bagaimana berkembangnya isu ini gitu. Nah, itu banyak alat-alat yang membantu proses analisis itu. Oke, selanjutnya adalah bicara tentang PKH gitu ya. Nah, PKH ini udah banyak sebenarnya dikaji gitu ya. Bukan berarti nggak boleh asal bisa menemukan sudut pandang yang baru gitu ya, atau tema yang baru gitu. Nah, di sini yang bersangkutan merumuskan tentang peran pendamping PKH dalam menggraduasi KPM PKH. Nah, itu justru munculkan pertanyaan gitu kan, apakah hanya pendamping yang punya peran untuk menggraduasi PKH gitu kan, apa tidak ada faktor lain misalnya gitu kan, faktor yang ada di diri KPM PKH, faktor sosiologisnya gitu misalnya. Nah kan, kalau itu memang belum diketahui, harus ditarik sedikit melebar itu. Jadi pertanyaannya berubah menjadi faktor apa saja yang mendorong peserta PKH mengalami graduasi misalnya itu. Nah, itu jadi lebih menarik karena kita
harus mengeksplor lagi kan, mengeksplor lebih dalam. Nanti penelitiannya bisa melalui survei, bisa juga melalui wawancara misalnya. Oke, selanjutnya RUU Cipta Kerja disahkan, lapangan kerja untuk asing dimudahkan. Ini masih statement-statement yang populer sifatnya gitu ya. Jadi bukan ini yang diminta itu coba lebih susun dalam bahasa yang ilmiah gitu kan. Mau mengkaji apa itu kan perintahnya itu kan. Kalau mau mengkaji RUU Cipta Kerja, mau baca undang-undangnya tuh, undang-undangnya aja belum diposting kan, yang versi formalnya, versi resminya itu belum ada itu. Nah, jadi lebih baik fokuskan gitu ya. Tapi kalau misalnya masih mau mengkaji dokumen per dokumen, bisa dengan metode analisis kritis misalnya, critical review ya. Atau juga bisa dengan literatur review misalnya ya. Cuma di situ kan banyak, ada tentang ketenagakerjaan, ada tentang kependidikan gitu ya. Nah, itu banyak. Jadi mana yang mau dipilih nanti di situ? Gitu. Fokuskan dulu gitu, baru kemudian dilakukan analisis kritis misalnya, atau analisis literatur. Ya, jadi penelitian sosial itu kan nggak melulu masa bermain gitu kan ya. Jadi banyak sekali nanti metode-metode atau alat-alat untuk menganalisisnya gitu. Selanjutnya, kualitas tata kelola data pemerintah belum baik. Menyebabkan data terduplikasi, tidak akurat, keterbukaan data juga kurang. Oke, ini latar belakangnya. Identifikasi masalah ini. Karena itu, nah tapi latar belakang munculnya satu kebijakan gitu kan, bukan latar belakang masalah gitu. Ya, jadi bedakan tuh latar belakang muncul satu kebijakan dengan latar belakang penelitian yang mau kalian lakukan. Kalau latar belakang yang mau kalian lakukan itu kan harus ada argumen dan bukti gitu ya, bahwa apa yang mau dikaji itu menghadapi masalah gitu, menghadapi kondisi yang tidak ideal itu. Nah, kalau ini selain itu perlu juga dipahami nanti sifat implementasi kebijakannya apa. Nah, ini ya, ini jangan misleading, jangan salah. Karena kadang ada itu yang menggunakan konsep yang tidak cocok gitu ya. Jadi implementasi sifatnya teknis, pakai misalnya Grindel gitu. Nah, Grindel itu jangan lupa kan, itu dia ada aspek ideologi segala, aspek lingkungan gitu ya. Jadi nggak cocok dia. Jadi gunakan teori yang memang sesuai dengan jenis atau karakter implementasinya gitu ya. Oke, pandemi COVID menyebabkan krisisnya. Nah, ini apa yang mau dibahas, belum clear ya. Nah, ini harus lebih diperjelas apa yang mau dibahas, objeknya apa, dan kenapa gitu. Perbaiki lagi berarti. Oke, selanjutnya PT Kereta Api beroperasi di masa pandemik, dasari tapi tidak menutup kemungkinan. Oke, kemudian muncul inovasi. Oh, ini udah benar berarti. Apa yang kamu tulis ini udah selesai mestinya nggak usah diteliti lagi gitu kan. Latar belakang masalah itu kemudian sudah dijawab sendiri dengan adanya inovasi kebijakan gitu ya. Nah, yang perlu dipertegas kalau mau diteliti, seharusnya uraiannya memunculkan apa yang menjadi fenomena dari inovasi tadi gitu. Nah, ada kebijakan inovasi di PT KAI, tapi kemudian fenomenanya apa gitu, yang terjadi kemudian apa gitu. Nah, itu baru uraian nanti yang menjadi bagian kalian untuk diangkat gitu kan. Nah, kalau seperti ini ya, yang kamu tulis ini ya udah selesai, tidak lagi urgent gitu.
Oke. Oke, di bawahnya ini belum konkret, inovasi layanan apa, di mana, nah, objeknya apa, pemerintahnya siapa gitu kan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah mana misalnya. Oke, selanjutnya, nah ini juga perlu diperjelas ya, mau mengkaji strateginya atau mengkaji implementasi strategi, hanya sekedar apa atau mau mengkaji bagaimana gitu. Jadi ada apa itu nanti rumusan masalahnya apa saja strategi gitu kan. Nah kalau implementasi bagaimana pelaksanaan strategi gitu. Nah itu beda gitu, arahnya beda nanti. Cuma kalau yang bagaimana itu artinya harus sudah ada data gitu kan. Strategi UKM dalam menghadapi pandemi adalah ABCD gitu kan. Nah jadi nanti tinggal lihat pelaksanaannya gimana ABCD itu gitu. Implementasi pelaksanaan sensus penduduk, urgensinya apa gitu, yang jadi fenomenanya apa gitu. Kemudian latar masalahnya juga seperti apa gitu kan, belum jelas, jadi perlu diperjelas ya. Selanjutnya, implementasi kebijakan kartu prakerja yang mendapat banyak pro kontra. Nah ini hati-hati, bahasa pro kontra ini harus disertai dengan data gitu ya. Kalau mengkaji implementasi berangkat dengan suatu posisi penilaian mendapat banyak pro kontra di masyarakat, nah datanya mana yang pro, data kontranya mana. Jadi data ini nggak boleh katanya kayaknya gitu, tapi harus ada kompilasi data gitu. Riset sebelumnya, riset pembanding misalnya, atau riset yang kalian lakukan sendiri sebelumnya gitu ya. Nah harus dibedakan antara kajian ilmiah dengan kajian populer. Kalau kajian populer boleh langsung bikin statement pro kontra, ya kita tahu sendirilah gitu kan. Di masyarakat kita banyak mendengar, banyak menyaksikan gitu. Nah itu kalau yang populer. Tapi kalau yang ilmiah, pro itu datanya mana, kontra itu datanya dari mana gitu ya. Bisa misalnya bikin kajian social network analysis gitu ya, pakai mesin yang bisa men-tracing lewat Twitter itu misalnya, nanti kelihatan pro kontra itu seberapa besar, boleh pakai itu misalnya, atau teknik-teknik yang lain banyak sekali gitu ya. Nah idenya menarik, namun perlu diperjelas posisi kajiannya gitu ya. Mau kajian lapangan jadi kajian implementasi atau kajian review. Kajian review ini mengkaji misalnya melakukan eksplorasi tentang pro kontra tadi gitu ya. Jadi judulnya menjadi pro kontra kebijakan kartu prakerja di masyarakat. Nah itu cukup review data sekunder atau data tracing SNA misalnya, social network analysis, boleh gitu kan. Nah coba berinisiatif lah, coba belajar tentang bagaimana riset dengan tools elektronik yang gratisan gitu kan. Sekarang kan banyak itu, jadi gampang penelitian itu sebenarnya. Alatnya sekarang udah banyak sekali itu, dan banyak juga yang gratis gitu ya. Kemudian nah ini belum konkret ya, kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau pengen tahu kebijakan apa ini ya sebenarnya dengan cari dengan Google aja, googling nanti ada kok. Tapi penelitian kan bukan itu baru ngumpulin data tahapnya. Penelitian adalah menganalisis nanti dengan konsep ya. Meningkatnya angka pernikahan dini, nah datanya mana gitu ya. Meningkatnya berarti kan mau membuktikan bahwa pernikahan dini di saat pandemi COVID-19 meningkat. Asumsinya ini dari mana gitu.
konsep siapa, atau adakah penelitian sebelumnya yang bilang begini gitu. Nah, itu perlu dibuat di bagian sebelumnya misalnya gitu. Nah, kemudian yang jadi problemnya terus apa gitu dengan meningkatnya angka pernikahan dini, terus kenapa gitu kan, apa yang dikhawatirkan itu juga perlu dicantumkan misalnya. Nah, selanjutnya analisis transformasi pelayanan informasi kependudukan. Nah, ini harus hati-hati menggunakan konsep ya. Jadi kalau yang sifatnya insidentil, yang sifatnya kemudian force major artinya karena suatu penyebab yang mendadak gitu ya, bisa jadi dia bukan transformasi namanya. Nah, makanya perlu lakukan kajian, perlu lakukan baca, bandingkan apakah konsep yang perubahan yang seperti itu, seperti ini, itu namanya transformasi gitu ya. Jadi teman-temannya transformasi ini apa gitu, selain transformasi ada apa gitu ya. Nah, jadi supaya nggak misleading, karena nanti konsep ini dipakai untuk membahas. Karena kalau transformasi itu bicara perubahan struktur, perubahan kultur, dan perubahan-perubahan yang lainnya gitu. Itu besar sekali konsepnya gitu ya. Oke, satu lagi. Nah, saya belum clear apakah judul ini berangkat dari adanya dokumen yang sudah formal, dokumen yang sudah resmi, artinya ya dia dalam bentuk rencana kegiatan, rencana proyek misalnya, atau masih sekedar wacana gitu kan. Nanti ini membedakan arah penelitiannya gitu. Kalau sudah ada dokumen formalnya dan itu udah lewat proses kebijakan, dibahas di DPRD misalnya, dibahas di tingkat komisi gitu ya, atau dibahas di Satker misalnya, di Bapeda gitu. Nah, boleh dikaji. Tapi kalau belum, masih wacana, masih gosip-gosip aja, masih ngobrol-ngobrol aja, ya agak sulit untuk teliti gitu. Oke. Kebijakan pemerintah yang tetap ingin melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Ini perlu lebih dipertajam apa yang sebenarnya tidak dikaji gitu. Kenapa ya, gitu kan. Fenomenanya mungkin bisa dipahami ya, karena kita juga sudah tahu lah dari berita-berita ya. Tapi sebagai anak AN, apa yang tidak dikaji gitu kan dari tema ini gitu. Karena kebijakan ini kan juga besar sifatnya gitu. Apakah misalnya mau mengkaji tentang larangan kampanye berbasis massa gitu kan, mengkaji tentang prosedur pemungutan suara gitu kan, atau mengkaji apanya gitu, mengkaji pemenuhan protokol COVID gitu ya dalam proses penjaringan suara sampai pemungutan suara, atau apa gitu, perlu lebih diperjelas lagi. Oke. Kemudian dampak dari kebijakan reforma agraria terhadap ketahanan pangan nasional. Nah, ini tema besar yang selalu menarik gitu ya. Cuma nanti perlu ditambahkan fenomenanya gitu ya. Nah, kemudian latarnya apa, kemudian ini lebih khusus bicara tentang apa gitu. Nah, apakah level makronya, level kebijakan besarnya gitu ya, atau lebih spesifik lagi misalnya terhadap komoditas tertentu misalnya gitu ya. Jadi kalau bicara ketahanan pangan kan bicara komoditas gitu ya. Komoditas itu banyak ya, dan reforma agraria ini juga harus dijelaskan
bagian mana yang bersinggungan dengan ketahanan pangan gitu kan, nggak semuanya kan, tapi nanti ada bagian-bagian tertentu yang bersinggungan dengan ketahanan pangan nasional, misalnya aspek lahan-lahan pertanian misalnya itu kan. Nah, itu nyambungnya kemana dengan ketahanan pangan nasional, itu perlu diperjelas. Kemudian bansos PKH ini sebenarnya sudah banyak dikaji gitu ya. Jadi kalau mau kaji efektivitas penyaluran bansos sudah banyak dikaji gitu ya. Nah, perspektif lain perlu dimunculkan gitu ya. Misalnya apakah tadi itu berhasil mengurangi keluarga miskin misalnya, seberapa besar dampak kesejahteraannya misalnya di desa tersebut, seberapa banyak anak-anak dan ibu hamil yang menikmati fasilitas lain kesehatan gitu. Lebih ke dampak sebenarnya, apa dampak perubahan yang muncul dari PKH gitu. Kalau efektivitas kan mengkaji proses, tapi kalau ke dampak itu mungkin bagus juga gitu. Jadi kita perlu bandingkan prosesnya itu dengan kemudian pencapaiannya gitu. Nah, jadi bisa nanti masuk ke situ misalnya gitu. Oke, selanjutnya tentang KB. Wah, ini menarik ini. Agak jarang sekarang yang meneliti tentang program KB gitu ya. Agak jadul ya, tapi tetap menarik karena memang sekarang program KB sudah tidak lagi populer ya, walaupun masih ada di posyandu gitu, tapi dia tidak lagi jadi program primadona gitu ya. Nah, ini bisa diteliti, cuma nanti harus kamu pahami dulu bagaimana posisi program KB ini gitu ya, karena kita sudah desentralisasi, ada porsinya dipegang pemerintah pusat, tapi ada juga porsinya dipegang pemerintah daerah gitu. Nah, posisi atau aspek yang mau kamu teliti di mana gitu, nanti itu akan berhubungan dengan siapa yang harus kamu teliti gitu kan, instansi yang menangani programnya itu gitu. Oke. Bagus, lebih diperjelas lagi gitu. Jangan lupa di dalam program KB itu sekarang variasinya pun banyak gitu ya. Jadi tidak hanya persoalan kontrasepsi gitu. Jadi persoalan tentang balita gitu ada programnya, sampai kepada manula pun itu ada programnya gitu. Nah, pelajari dulu program mana yang kemudian rasanya sesuai dengan kondisi aktual sekarang gitu. Selanjutnya, kebijakan perlindungan hak cipta penulis dalam penggunaan e-book. Ini menarik gitu ya. Entah dari mana idenya, tapi ini menarik gitu ya. Bisa dieksplor nanti, terutama aspek arah kajiannya, mau mengkaji aspek implementasi atau sekedar melakukan kajian kritis kebijakan gitu. Kalau kajian implementasi artinya harus melakukan wawancara, melakukan survei mungkin nanti dengan ke beberapa penulis yang punya hak cipta berbentuk e-book gitu ya. Nah, kalau kajian kritis ya studinya studi literatur, studi wawancara terbatas mungkin. Nah, selanjutnya peran walhi terhadap sampah medis. Oke. Dan keterlibatan aksi sosial di tengah pandemi, satu aja lah gitu ya. Kalau mau bicara tentang sampah medis
di rumah sakit. Bagus, ini temanya menarik gitu ya. Cuma perlu nanti dilengkapi dengan data gitu ya, data-data yang menunjukkan besaran sampah medis yang dihasilkan rumah sakit gitu ya. Dan kemudian urgensinya, walaupun di sini udah ada gitu ya, limbah berbahaya, tapi lengkapi lagi dengan besaran jumlah sampah medis tadi itu, apa yang mendesak gitu kan, sehingga kemudian kamu muncul untuk mengkaji isu tersebut gitu ya. Nah, cuma ini nanti pertimbangkan, ini banyak tantangannya nanti gitu ya. Jadi tantangannya misalnya nanti bisa jadi dari rumah sakit yang punya sampah medis gitu ya. Bisa jadi kamu harus berhati-hati dalam minta data gitu ya. Nah, tapi nggak masalah kalau memang berani dan suka tantangan, silahkan. Dan saya rasa Walhi nanti bisa membantu ini kok gitu ya. Sip.